kenapa sholat ini diprogramkan. Harus ngerti. Jadi bukan hanya ruku sujud saja. Kalau Anda sholat hanya ruku sujud saja pasti bosen. Pasti akan merasa terpaksa untuk 12 rakaat itu. Tapi kalau paham sholat itu apa, maknanya, dampaknya secara emosi, secara psikologi, secara ekonomi, secara spiritual, dampak sholat itu, tahu maknanya, saya yakin Anda tidak perlu disuruh untuk melaksanakan sholat duha setiap hari, bahkan sampai 12 rakaat. Anda akan mengerjakannya dengan penuh keridhaan, dengan penuh kerelaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada satu ayat di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Ini harus jadi pegangan nih orang Islam. Sok buka HP-nya. Al-Ankabut ayat 45. Ini harus ada di dalam memori setiap orang Islam. Setiap orang Islam, Al-Ankabut ayat 45 itu harus tahu isinya. Walaupun tidak hafal ayatnya, isinya tahu. Biasanya kalau menghafal ayat itu agak sulit, mudah lupa. Tapi kalau dipahami makna isinya oleh kita, pasti akan tersimpan di memori kita. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 itu dijelaskan bahwa sholat itu adalah berdampak kepada nanti perilaku kita menjadi perilaku-perilaku yang tidak keji dan munkar. Kalaupun tidak kuasa untuk berbuat keji dan mungkar di luar kekuasaan kita, insya Allah salat itu akan menjaga kita dan Allah akan membimbing kita. Jadi salat ini menjadi satu hal yang penting. Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebelum meninggal, kalau kalian baca sejarah Nabi Muhammad, apa yang diucapkan Nabi sebelum meninggal di akhir hayatnya, Nabi mengatakan salat. Dan sholat itu harus diperhatikan. Bahkan kalian semua dititipkan kepada orang-orang dewasa, kepada guru, kepada ulama, kepada ustadz, bahwa yang harus diingatkan itu adalah sholat. Itu wasiat dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan di dalam Al-Quran dijelaskan apa itu sholat. Maka sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan kata Allah, sesungguhnya sholat itu adalah tempat kita mengingat Allah. Dan mengingat Allah itu adalah sesuatu pekerjaan yang besar dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain.